Halo Sobat Telset, kali ini kita kedatangan Samsung Galaxy Tab S10 Lite yang ada di sini. Nah, tablet ini hadir dengan klaim yang nyaris gila. Dia udah dapet S Pen, udah include, terus juga dia udah pakai Exynos 1380 dan yang paling gokil itu jaminan update-nya sampai 7 tahun. Ini komitmen launch VT yang mengalahkan semua flagship di luar sana. Di rentang harganya yang 5-6 jutaan, kita harus cermati kompromi fatal yang menyertai si tablet ini. Walaupun dia punya S Pen, tablet ini masih pakai layar TFT LCD yang terasa biasa aja, terus juga dia punya rating IP42 yang ringkih. Langsung aja kita bedah tuntas apakah launch VT software ini bisa menyelamatkan hardware yang terasa nanggung. Jadi bisa dibilang tablet ini adalah tablet untuk produktivitas kampus, kerja on the go, dan maraton streaming. Soal desain, tablet ini terasa premium berkat material aluminium. Bobotnya juga 524 gram alias setengah kilo dan tebalnya itu cuma di 6,6 mili, yang mana itu terasa tipis. Buat dipegang, ini rasanya ramping dan juga solid. Secara desain, tablet ini sukses menyamar jadi tablet flagship walaupun dia di mid-range. Buat tingkat ketahanannya, seperti yang gue sebut di awal, dia itu sampai di IP42. Ini hanya tahan hujan rintik aja gitu, jadi nggak bisa dibawa ke tempat-tempat ekstrim. Jadi pastiin tablet ini terus aman. Oh ya, ada juga kompromi lainnya, yaitu portnya hilang, yaitu dia tidak punya port 3,5 mili. Yang mana kalian harus pakai adapter atau sekalian pakai TWS. Ini kompromi demi desain yang tipis. Lanjut ke bagian layar, tablet ini punya layar TFT LCD yang mana ini pain point banget. Layarnya berukuran 10,9 inci dengan refresh rate 90 Hz. Jujur sobat, TFT itu kerasa kuno, kualitas warnanya nggak secerah atau seakurat IPS, apalagi AMOLED. Terus juga lo dapat S Pen Premium tapi menulisnya kayak di layar yang kerasa biasa aja gitu. Untungnya refresh rate 90 Hz hadir sebagai kompensasi. Scrolling dan pengalaman S Pen terasa mulus, layar ini memadai tapi lo nggak akan terkesima dengan kualitas visualnya yang wah gitu. Soal performa, Samsung Galaxy Tab S10 Lite ini ditenagai Exynos 1380 yang udah pakai fabrikasi 5 nanometer. Chipset ini bisa dibilang chipset stabil, skor ANTUTU-nya itu udah nyampe di 700 ribuan. Nah, dari skor ANTUTU ini bisa dibilang ini udah lebih dari cukup lah soal performa. Multitasking bisa, terus juga editing dokumen juga enak gitu. Tablet ini terasa responsif, nggak ada lag yang mengganggu. Tapi saran gue sih kalau untuk main game berat kayak Genshin Impact, kayaknya ditahan dulu aja. Kalian main game-game casual aja. Karena pada dasarnya perangkat ini memang nggak didesain untuk power user yang mengejar grafis tertinggi. Performa ini cukup untuk 2-3 tahun ke depan. Tapi gue nggak kebayangin sih kalau misalnya 7 tahun gimana sama tablet ini. Mungkin biar waktu yang menjawab aja soal performanya untuk jangka panjang. Selain itu, dia udah dilengkapi fitur Galaxy AI dan S Pen. Bisa dibilang ini adalah combo yang maut gitu. Jadi lo dapat juga fitur-fitur kayak Note Assist, Summarization, Air Action, dan integrasi AI secara penuh. Alhasil lo bisa bikin catatan kuliah otomatis atau meringkas dokumen tanpa repot. Bisa dibilang juga produktivitas lo dijamin naik kelas berkat adanya S Pen ini yang udah langsung ada di paket pembelian. Dan ini masterpiece-nya, jaminan update OS hingga 7 versi alias 7 tahun, dan security patch-nya juga udah sampai 7 tahun. Bisa dibilang ini komitmen terpanjang di industri tablet. Lo beli tablet ini karena yakin softwarenya akan fresh sampai tahun 2032. Buat kameranya, Samsung Galaxy Tab S10 Lite ini punya kamera belakang 8 megapiksel dan kamera depan 5 megapiksel. Kamera di tablet ini bisa dipakai buat video call dan dokumentasi ringan aja menurut gua. Video maksimalnya di 1080p 30 fps dan tanpa stabilisasi. Jadi jangan pernah berharap lebih menggunakan tablet ini untuk fotografi yang serius. Soal baterai, tablet ini punya baterai 8000 mAh yang masuk kategorinya monster. Tablet ini bisa bertahan sampai 16 jam video playback atau 1-2 hari untuk pemakaian normal. Tablet ini adalah teman perjalanan yang sangat andal buat kalian semua. Untuk pengisian dayanya 25 watt. Butuh waktu sekitar 2 jam untuk penuh. Ini nggak masuk yang kategori cepat, tapi masih rasional. Tapi juga ada cost cutting yang paling menyebalkan di bagian pengisian dayanya, yaitu tidak ada kepala charger dalam paket pembelian. Alhasil lo harus beli adaptor terpisah. Perlu diingat, charger adalah fitur dasar dari sebuah smartphone ya, ataupun tablet. Untuk audionya, dia udah diselamatkan sama speaker stereo. Kualitas suaranya lebih baik dan imersif untuk streaming film ataupun dengerin musik.
stereo di kelas ini udah sangat memadai ya. Kesimpulannya, Samsung Galaxy Tab S10 Lite ini adalah tablet produktivitas dengan value software yang paling gila. Lo dapat S Pen, lo dapat Galaxy AI, lo dapat baterai 8000 mAh, dan lo dapat janji 7 tahun update software. 7 tahun. Tablet ini sempurna untuk pelajar, mahasiswa, atau pekerja on the go yang butuh longevity. Tapi, dibalik itu lo harus menerima kenyataan, yaitu layarnya masih TFT, yang kerasa nanggung, chargernya dijual terpisah, dan durability-nya IP42 aja. Pilihan ada di tangan Sobat Telset memilih janji 7 tahun atau kualitas visual yang lebih baik dari kompetitor. Well, gimana Sobat Telset mengenai Samsung Galaxy Tab S10 Lite ini? Tulis pendapat kalian di bawah, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Gue Rizky dari Telset, sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Bye!